Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mau cari siapa ya? Kebetulan Pak Ustadznya mau berangkat nih. Saya cuma minta buat rezekinya buat makan, Pak. Dikit aja, Pak. Ente masih gagah udah minta-minta. Mendingan cari kerja aja, jangan jadi pengemis. Siapa yang mau ngasih kerjaan, Pak? Emang Bapak ada kerjaan? Iya juga ya. Kalau dia minta kerjaan sama gua, kerja apaan? Iya, Pak. Daripada ribet. Nih, lumayan. Buat ganjel tangki sampai sore. Iya, cuma goceng, Pak. Nasi sebungkus aja udah 5.000, Pak. Masih mending gua kasih lo. Ya ilah, Bapak pelit amat ya. Segini masih beli juga. Lo pergi nggak? Rumah gede kayak gini ngasih duit cuma goceng. Emang rumah gua? Bapak siapa? Lah, gua mau pembantunya. Ya ilah, Bapak pelitnya minta ampun ya. Gua kasih masih bagus. Pergi lo. Iya, Pak. Iya. Udah dikasih belum terimanya lo. Awas lo itu lagi lo. Kenapa lagi sih? Ini tadi ada pengemis. Orangnya masih gagah, masih muda. Udah dikasih, malah mau ngotot. Gagahan mana main teh? Kayaknya sih seimbang. Masih sehat Masih ngemisnya? sehat. Ya emang begitu zaman sekarang. Masih kuat, masih sehat, suka ngemis. Nah itu tuh. Cuma gini juga, ente juga kalau marahin dia jangan kelebihan. Marah itu harus proporsional. Tapi emosi saya. Ngerti. Nih jadi gini. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu ikuti sedekah kamu dengan caci dan maki. Lo ngasih berapa? 5.000. Gede 5.000 mah. Makanya itu Biasa dikasih buat kerokan, tuh cepean buat ganjel pintu. Nah, makanya jadi saya sewot. Ya udah biarin aja udah. La tagdob walakal jannah. Iya. Tahu nggak artinya? Heeh. Apa? Tadi bocah pengemis. Bukan la tagdob walakal jannah. Kalau engkau tidak marah maka akan mendapatkan surga. Kalau kita nggak marah akan mendapatkan surga. Iya. Sawat dulu ustadznya. Kalau DP-nya gede, bulanannya kecil. Kalau ngambilnya gede, yang naik kecil. Lo ngomongin apa sih lo? Motor. Motor kenapa? Mau kredit motor. Emang bulanannya berapa sih? Bulanannya itu 475.000. Nah, berapa coba gaji lo? Gue tanya, seru. Iya, lupa ya. Iya, 4 juta. Kan kalau 4 juta lo kumpulin. Iya. Hidup ini potong, itu potong, lo konsen di sini, lo bisa beli motor. Nggak perlu lagi lo kredit, ngapain? Ya bener, kalau hidup sendiri sih bisa begitu. Saya kan punya keluarga, Pantat. Pantat. Maksudnya, lo ngomong yang bener, kurang ajar sama gue lo. Itu kan kalau Ustadz panggilannya tat. Iya ngomongnya. Jangan depan sama buntut ya. Kalau depan sama buntut jadi pantat emang. Nah makanya. Iya. Pan Ustadz gitu. Iya, Pak Al Ustadz. Ya udah sekarang gini. Nah. Daripada lu kredit, mendingan gue pinjemin dulu. Ustadz, perhatian banget sama saya. Saya jadi malu. Bener nih. Motor berapa harganya? Motor itu 12 juta. Lu bisa nggak beli motor yang 7 juta? 7 juta. Iya. Kita kan harus mengukur diri. Ukur diri, emang kayak baju aja pakai diukur. Bukan. Nih, makanya lu SD kagak. Susah sih ngomong sama Ustadz. Nah, SD kagak lulus mah begini. Lu nyalahin gue lagi sekarang. Iya. Lepan yang kagak lulus SD siapa? Saya. Maksud gue begini. Kalaupun lu mau ngambil motor, kita lihat kemampuan kita berapa. Ya. Kenapa gue nawarin minjem duit sama lu? Takut lu minjem ke orang, ke temen, ke siapa? Temen. Ya, temen memang temen. Ya, nah kalau profesinya rentenir, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nih, sekarang gue baca nih. Biar jelas. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Artinya, hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah. Bermuamalah itu artinya apa? Itu muamalah itu artinya jual beli. Iya, bermuamalah itu artinya jual beli. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah melakukan jual beli tidak secara tunai. Ngerti nggak tidak secara tunai? Utang. Ya, artinya seperti itu. Ya, untuk waktu yang ditentukan. Ngerti nggak? Dijangka. Lu itu cakep. Emang siapa yang ngajarin kan Pak Ustadz? Gue ya. Hendaklah kamu menuliskannya. Perlu segala sesuatu yang sifatnya tertulis. Kenapa? Karena yang namanya manusia punya sifat
Pelupa. Nanti gue mau minjemin lu duit. Ya kan? Pak kan nggak gantiin jadi saya. No. Maaf ya, Din. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mengembalikan hutang kita di saat kita berhutang punya niat ingin bayar. Udah siap-siap. Lah, mau kemana siap-siap? Baru juga pulang mau siap-siap kemana? Mau ke Bekasi jauh macet. Astagfirullah. Pak Ustadz nggak megang ngingetin saya sih. Ada juga lu ingetin lu, masa gua ingetin lu. Saya kalau sama itu lupa mulu, tapi kalau mau gaji kagak pernah lupa saya. Nah, itu dia yang gue demen dari lu satu lagi. Lah, gaji demen, Kak. Nih, satu yang lu mesti pikirin. Iya, Pak Ustadz. Kalau yang namanya motor mah cuma nganterin orang hidup nyampe ke dunia. Mending lo cari keranda buat ngangkut mayit, nah lo beli yang begituan. Nah, itu mah bisa diterakin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah juga bagus. Man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia berhak mendapatkan surga. Sekarang gua tanya sama lu, lu hidup selamanya nggak di mari? Ya enggak juga. Ya cuman masih Kurung Batang, kenapa saya belum mati? Lah itu kan kendaraan yang selanjutnya. Ya kendaraan selanjutnya juga Kurung Batang. Kita tuh kagak bakal mati, kita bakal hidup terus. Cuma berpisah antara rumah jasad doang. Oh begitu ya? Iya, nah lu pikirin dah. Kurung Batang. Kalau naik Kurung Batang kan... Ganti baju. Ya, cerewet banget. Kurung Batang, la ilaha illallah digotong. Lah mati, Pak Ustadz. Halo, dandan ah. Kan kalau begini keren, namanya juga asisten. Oke, udah siap? Kalau kagak asisten, manajer. Manajer. Kamu empat nasi. Masya Allah, begitu sampai di lokasi langsung tuh Ustadz dikerubutin. Kayak semut dikerubutin gula. Salah ya, kayak gula dikerubutin semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini adalah wajah-wajah calon penghuni surga. Cuma karena surga bukan punya saya, jadi belum pasti. Ya kalau surga punya saya sih, saya kepengen semuanya masuk surga. Ternyata Allah juga seperti itu. Allah persiapkan surga adalah untuk dimasuki. Allah persiapkan neraka supaya orang hati-hati dalam kehidupan, bukan untuk dipenuhi dalam jahanam. Akhirnya semuanya terpulang kepada kita. Kita tahu pilihan yang baik buat kita. Karena kita sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati sebagai modal untuk bisa memiliki perasaan yang terbaik adalah apa buat kita. Nah, modal ini jangan pernah disia-siakan. Jadi la in syakartum itu penting. Nggak ada lain sekarang hidup kecuali bersyukur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Yang pertama, selalu melihat ke bawah. Mari belajar hidup lewat kepala sama leher. Ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bukan tidak ada nasihat. Ini ada nasihat. Allah ciptakan kedua mata kita menghadap ke depan, tidak melihat ke belakang. Apa maksud dan tujuan? Tengok, masa depanmu ada di depan, bukan di belakang. Hidung, lubangnya ke bawah, enggak ke atas. Mata ditaruh nih, dua. Terus di tengah ada hidung. Ini seperti apa nih? Seperti sebuah timbangan. Mulut ada di bawah. Mulut ada di bawah, ditaruh di tengah. Maksudnya apa? Ketika kita memandang sesuatu harus menimbang secara baik. Kalau nimbang udah nggak bagus, pasti ada yang dirugiin. Lihat kuping ditaruh di mana sama Allah? Di kanan sama di kiri. Maksudnya apa? Harus bijaksana di dalam mendengarkan sesuatu. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang tidak bijak. Ya Allah, berkahilah tempat usaha kami. Jadikan rizkinya mengalir seperti aliran sungai yang tidak pernah ada habisnya. Tambahkan rizki kami ya Rabb, jika itu akan menjadi kebaikan buat kami. Jangan pernah biarkan rizki ini mengalir ke satu tempat yang tidak baik.
Ya Allah, apabila rezeki itu masih ada di langit, maka turunkanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Apabila masih berada di dalam tanah, keluarkanlah. Ya Rabbana, berikan panjang umur untuk kedua orang tua kami. Izinkan kami untuk bisa bertemu lagi dengan kedua orang tua kami. Jadikan kami bisa memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, kami sayang, kami cinta kepada kedua orang tua kami, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lu mau kemana? Lah, Ustadz lupa. Jadwal kita sekarang tausiah. Nggak, bukan masalah tausiahnya. Ntar jamaah pada bingung. Yang Ustadz yang mana? Lu apa gua? Kan kalau begini keren. Namanya juga asisten. Oke, udah siap? Kalau kagak asisten, manajer. Manajer. Mau empat nasi. Jalan. Ini mobil enak juga dipakai di lagi ya. Lu kenapa sih naik mobil ini norak banget? Enak banget, adem lagi. Ini mah rezeki dari Allah. Oh, Kalau mau diomongin ke Rasul, maka gak ada apa-apanya Rasul naik burung. Iya. Nah, intinya mau begini aja. Kita kalau dekat-dekat sama Allah, masa sih Allah menyusahin kita? Iya. Di dunia aja Allah udah kasih begini. Bagaimana di akhirat? Di surga. Di surga. Itu juga kalau masuk surga. Kalau neraka, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Mitamit. Apa sih beritanya koran hari ini? Apaan? Seorang pembantu bunuh majikannya. Waduh, gara-gara gajinya kagak dibayar. Tuh, nggak bener ini. Ini kan masalah hak dan kewajiban. Benar nggak? Ngomong-ngomong, gaji saya juga belum dibayar ya. Masa sih? Ustaz udah makan belum? Maksud lo apa sebenarnya? Enggak. Lu mau ngeracunin gue? Ya kagak tadi. Kayak di berita begituan? Enggak, cuma nanyain doang, kan namanya asisten kan harus tahu. Jaga kesehatan. Lu gua rapel. Alhamdulillah. Kita gua lebihin goceng. Ya, gonceng buat beli apaan, Tad? Kudu bersyukur jadi orang mah. Ya bener, bersyukur lah goceng, sebulan goceng. Lu lihat mau orang pada di jalan susah payah lo nyari duit. Iya kan? Iya. Buat nyari 1000 aja dia masih jemur-jemuran. Lah lu mah enak di mari dingin-dinginan. Kagak bersyukur lu. Bersyukur emang kudu, Tad. Tapi jangan orang-orang di jalanan dijadiin contoh dong. Iya. Malam kan pulang nggak malam banget. Emang enak kalau jadi majikan. Tidur, tahu aja. Gitu sana udah tinggal naik keluar. Kita aja yang dansakan. Berisik lu. Belum tidur kan, udah tidur. Kita ada. Tad. Nyampe dikit lagi. Kelihatan mau tidur nggak? Ya kagak pakai kacamata. Ya Allah. Kan nggak kelihatan. Ya dia makan sendiri. Ya Allah, rasa mau becat nih. Apa? Bukan masalah lapar. Kalau lapar mah kita sama-sama. Kan lu perginya bareng. Ya sekali lagi saya mohon minta maaf atas nama Uje. Mungkin dia nggak datang, jadi saya mewakili. Ada orangnya. Ngerecokin ya. Si Ustad. Baru saya mau ngasih sambutan. Kuping saya main tenteng aja. Emangnya anak kucing? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus.
semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ketika kita berucap la ilaha illallah, tidak boleh kosong, harus isi dan harus sehat isinya. Dari apa? Penyakit menyekutukan Allah. Yaumil mahsyar ini paling tidak dipercaya. Karena di dunia ini buat alat ngeles. Ini paling kotor. Akan datang satu masa di mana mulut kita dikunci oleh Allah. Mulut yang pertama. Bukan mata yang dibutakan, tidak. Bukan telinga yang ditulikan, tidak. Tapi mulut yang dikunci. Nah, mulut tahu. Dia makan sendiri. Ya Allah, kenapa mau becatnya? Lapar. Bukan masalah lapar. Kalau lapar mah kita sama-sama. Kan lu perginya bareng. Maaf Tan, ini perut udah kerayak-kerayak. Tandanya ini perut lapar. Ya saya makan. Tenang aja Tan, buat Ustadz saya udah siapin. Ya. Enggak ada juga lu nanya, lu ngomong sama panitia, ini buat di mobil Ustadz yang mana ya? Itu lu tanya. Udah dipisahin. Oh udah dipisahin. Oh maksudnya, gue liat di mobil lu kagak. Bukan Ustadz tanyain bini gue. Kalau gue gak mau berkat, bini gue kagak percaya gue ceramah. Ya, kalau kata ulama-ulama yang senang menyendiri, ketika engkau ditanya, apakah engkau cinta kepada Allah, lebih baik diam. Karena ketika kita tidak katakan tidak cinta, kita keluar daripada agama. Ketika kita katakan cinta, perlu pembuktian. Jadi kalau kita ngukur ke Allah itu bagaimana? Jauh ditunggu, dekat nggak kepengen pisah. Itu cinta. Ya. Dia akan lebih senang mendengarkan perkataan yang dicintainya daripada yang tidak. Ini job kemarin, job buat besok, job buat. Orang di silent, orang aja boleh di silent. Emang tidak bisa silent? Pencetnya lupa. Aduh. Ketika kita merasa mengenal Allah, tahu Allah, itu bukti, perlu bukti. Apalagi yang namanya cinta. Aduh, ya Allah ya Karim. Kalau kita mau hitung berapa lama kita, berapa banyak kita sering menyebut nama Allah, ini jadi pertimbangan Bang. Kalau Imam Ghazali membagi 3, 24 dibagi 3 berapa? 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur. Tat nanya Tat. Ya mah gak usah nanya, yang nanya dia. Yang nanya kagak. Kan asisten gue, yang nanya kagak. Saya mewakilin. Yang nanya kagak gimana maksudnya? Yang nanya, dia sih mewakilin. Kalau saya kerja gak ada jamnya, Tat. Kalian boleh tidak memiliki ayah, kalian boleh tidak memiliki ibu, kalian boleh tidak memiliki suami, kalian boleh tidak memiliki istri, dan kalian juga boleh tidak memiliki anak, harta dan jabatan. Tapi kalian tidak boleh tidak memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah. Ku bersedih, ku bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yang berakhir sunyi langkah kaki di Allah, dalam ajarkan kami untuk senantiasa bisa bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk senantiasa bisa melihat bahwa semua ini adalah datang dari Engkau. Kalaupun ada usaha dari kami,
sudah pasti lebih maksimal apa yang Engkau berikan kepada kami, ya Rabb. Ya Rabbana, ajarkan kami untuk senantiasa bisa melihat segala sesuatu dengan betul-betul penglihatan, bukan dengan sesuatu yang membuat kami menjadi tertipu, ya Rabb. Ya Rabbana, lapangkan kubur, lapangkan kubur, jadikan kuburnya taman-taman surga. Ya Allah, ternyata jarang kami berziarah ke makam orang tua kami, ya Allah. Malam ini melalui doa yang kami panjatkan, dengan tangan yang berlumuran dosa, dengan hati yang kotor, dengan mulut yang banyak janji untuk tidak lagi berbuat dosa, kami mohon, ya Allah, ya Rabbi, jangan Engkau siksa kedua orang tua kami di alam kuburnya, ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak alias Pak Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.